bersedih dan jangan sesali diri. Budaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hari itu bertakwalah, dalam hidup tak berguna. Hari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga. Dan akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini, baik dan buruk ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dan miskin, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi dan rendah, bukan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mampukah dia menghasilkan harta itu dari yang halal? Kemudian mampukah dia memanfaatkan harta itu di jalan yang halal? Dan mampukah dia tetap beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi yang berlebihan? Begitu juga orang yang misalnya jabatannya rendah, miskin, itu pun ujian. Mampukah dia di dalam kemiskinannya, di dalam kerendahan derajatnya tetap beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sebagaimana Forsa tahu ada di dalam lagu takwa. Makanya saya katakan di sini, yang miskin nggak usah bersedih, yang kaya nggak usah bangga, karena dua-duanya ujian Di dalam kekurangan. Selanjutnya Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim. Setiap yang bernafas, setiap jiwa akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pada hari kiamat baru disempurnakan balasan-balasan. Entah balasan itu berupa balasan kebaikan yang bernama pahala, atau atas keburukan dosa yang bernama azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti disempurnakannya pada hari kiamat. Kenapa demikian? Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia mendapat kebaikan-kebaikan di dunia karena perbuatannya, sebagaimana Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan. Barang siapa yang berbuat jahat, akan kembali kepadanya. Itu di dunia ini katakanlah akan diberikan sebagai DP saja, down payment saja, first saja. Entah itu nikmat-nikmat sebagai DP, entah itu Adam sebagai DP saja. Nanti disempurnakan pada hari kiamat. Jadi kenapa pada hari kiamat? Karena kalau pahala seorang Dr. Saifuddin misalnya diserahkan sekarang di dunia, untuk Dr. Saifuddin saya dunianya nggak cukup. Karena Nabi yang mengatakan bahwa sholat sunat fajar saja itu pahalanya lebih dari dunia dan isinya. Masya Allah. Surga itu, kenapa di surga? Surga itu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi, sementara bumi itu seolah-olah sebutir pasir di lautan jagat raya itu. Sebutir pasir di gurun Sahara jagat raya itu. Luasnya surga adalah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Seluas langit dan bumi. Oleh karena itu pahala akan disempurnakan di akhirat nanti. Begitu juga semua azab
akan disempurnakan di akhirat. Sedikit yang perlu ketahui tentang kematian. Alam barzakh. Apakah yang mati itu roh kita atau fisiknya? Bahwa Nabi SAW bersabda, innamal qabru rawdatan min riyadil jannah aw hufratan min hufratil nar. Sesungguhnya kuburan itu sangat boleh jadi merupakan sebagian dari taman-taman surga, dan boleh jadi dia sebagian dari liang-liang neraka. Artinya azab kubur itu merupakan azab sebagai sebelum azab yang disempurnakan nanti pada hari kiamat. Begitu juga nikmat kubur, itu adalah satu nikmat yang diberikan sebelum diberikan nikmat sepenuhnya setelah kehadiran Allah di padang mahsyar nanti. Sebagaimana Allah SWT berfirman, bagi orang-orang yang jahat, orang yang dicontohkan misalnya kelompok Fir'aun dan kelompoknya, Fir'aun dan pengikutnya, dikatakan dalam Al-Quranul Karim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepadanya ghuduwwan wa 'ashiyyan, siang dan malam, pagi sore, neraka itu diperlihatkan. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan, belum dimasukkan, baru diperlihatkan doang. Pagi dan petang, bagaimana dahsyatnya neraka itu, bagaimana kengerian-kengerian yang terdapat di neraka itu diperlihatkan dalam kubur, dalam barzakh. Wa yawma taqumu as-sa'ah, baru nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala masukkan kamarat-kamaratnya ke dalam neraka. Jadi kubur ini belum ada neraka, belum ada surga. Yang ada baru ni'mat adab. Nah, adab kubur itu yaitu bukan fisik. Menurut sebagian ulama, bukannya disiksa di badan kita, badan jadi tulang-tulang. Mata sudah tidak bisa melihat lagi, tulang-tulang sudah hancur. Maka Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan. Makanya artinya yang melihat ini siapa? Mata ini kan, fisik ini kan, tentunya adalah jiwa kita yang berlihat. Jiwa itulah yang tidak pernah mati, roh kita tidak pernah mati. Begitu orang dikatakan mati, dia keluar, roh ini yang merasakan. Kalau kita dicubit sekarang, sakit. Yang sakit sudah bukan fisik, tapi roh. Tampar, yang sakit bukan ini, tapi roh. Makanya ketika roh pergi dari badan ini, ditampar, disiksa pun dia tidak akan merasakan sakit lagi. Yang sakit, yang punya rasa sudah berangkat ke alam barzakh, yaitu tempat penantian sebelum kita sampai ke alam surga. Nah, orang-orang yang disiksa tadi, diteror istilahnya, jiwanya diteror dengan diperlihatkan neraka, itu sudah sangat-sangat tersiksa. Sampai-sampai Allah SWT memberikan informasi lagi dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika orang-orang yang durjana itu mati, mereka berkata, Rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan amal soleh, supaya aku bisa melakukan ibadah yang selama ini aku tinggalkan. Dia teriak-teriak karena begitu menderitanya perlihatkan neraka jahanam. Nah,
teriakan itu Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik, ibadah yang selama ini tidak aku lakukan, selama ini aku tinggalkan. Lalu Allah berfirman, kalla ama bisa innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Tidak bisa. Itulah ucapan-ucapan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu mereka ucapkan, selalu mereka rintikan karena derita azab yang mereka terima secara ruhaniyah di dalam tubuh itu, dengan diperlihatkan neraka dan diteror jiwanya di neraka. Tapi tak tahan, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sudah bisa berbuat baik. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Di belakang mereka ada barzakh ila yaumil ba'ts, sampai hari kiamat. Jadi alam kubur ini disebut alam barzakh, alam pembatasan antara alam jiwa dan setelah dibangkitkan. Nah, begitu dari alam kubur, tentu saat menghadapi pada hari kiamat nanti, semua tulang belulang yang hancur itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini dari dulu sampai saat ini diragukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Sebagai satu contoh, dalam surah Yasin ada dikisahkan, awalam yarun nasu, apakah kamu tidak melihat, awalam yarun insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah kamu melihat manusia yang aku ciptakan dari sperma, tapi tiba-tiba dia menjadi musuhku yang nyata? Qala may yuhyil izama. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur? Qul yuhyil alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang bisa membangkitkan tulang-tulang yang telah hancur itu adalah yang pertama kali diciptakan, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di barzakh itu, setelah teror kita alami, jangan na'udzubillah, kita akan jahanam. Nanti begitu hari tulang ini dibangkitkan, baru yang tadi kata Allah pada surat pertama, wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun syaddal adab. Begitu berdiri hari kiamat, tiba hari kiamat, masukkanlah Fir'aun dengan segenap kamaratnya ke dalam neraka, jiwa dan fisik. Dan di dalam kubur ini yang mendapat azab kubur adalah rohani, jiwa. Karena